Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan arsitektur ya. Apa itu? Itu semacam, kalau kami bilangnya ya, utilitas ya. Itu utilitas jaringan air bersih dan jaringan listrik gitu ya. Nah, apa yang ingin saya bahas itu saya ilustrasikan melalui gambar-gambar yang ada di channel YouTube saja ya. Karena kalau saya yang sketsa sendiri kalian akan pusing gitu ya, dan ini saja saya rasa kalian akan pusing juga. Nah, jadi ini dia ilustrasinya gitu dari gambar-gambar YouTube ya. Ini berkaitan dengan jaringan air bersih, itu keran patah dalam. Nah ya, kerannya yang patah di dalam ya, bukan yang lain-lain yang patah di dalam gitu ya. Dan ini adalah pengalaman yang saya ingin bagikan ya. Ini pengalaman pribadi juga yang saya alami sampai detik ini, jadi sangat menyusahkan gitu ya. Dan ini ya, keran patah di dalam ya. Sekali lagi, keran yang patah ya, bukan yang lain. Nah kan semisalnya seperti ini ya, punya saya persis sekali seperti ini, ditanam di dalam tembok ya. Jadi saya berusaha untuk mengeluarkan yang patahannya tersebut yang di dalam dengan pahat dan palu, tetapi saya itu terlalu kuat ya, dan mungkin terlalu emosian juga ya. Jadi soketnya yang ikutan pecah juga gitu karena kekuatan saya gitu ya. Nah, alhasil harus digantilah semuanya, harus dibongkar semuanya gitu ya. Jadi apa yang saya dapatkan dari kesalahan saya sendiri ya, karena saya juga manusia ya, manusia salah juga, walaupun arsitek gitu ya, di bidang sendiri juga bisa salah, apalagi di bidangnya yang lain-lain gitu ya, pasti bisa salah double gitu ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan di dalam pengalaman saya ini. Jika kalian ingin merencanakan membangun sebuah rumah, sebaiknya itu seperti ini gitu ya. Itu agak keluar sedikit, dan lebih baiknya lagi ini tuh ditembuskan aja sampai keluar rumah gitu ya. Maksudnya itu kalau dari luar rumah itu nampak ada pipa-pipa air gitu, jaringan air gitu. Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya kalian menempatkan toilet atau kamar mandi, dapur itu di daerah belakang, di area servis di belakang. Itu enggak apa-apa gitu. Masa orang mau bertamu, mau keluar rumah terus ngintip gitu ya ke belakang rumahnya ya, kan enggak kan, pasti lihatnya tuh di depan rumahnya, baru masuk ngobrol. Dan ini pun ada solusinya ya. Kalau kelihatan dari luar itu bisa kalian tutupi dengan tumbuhan yang merambat gitu ya. Ya kalian ada hobi menanam juga ya, boleh taruh dekat-dekat pipa yang kelihatan di luar tadi gitu ya, yang bercabang-cabang gitu. Itu akan lebih bagus menurut saya ya. Memang estetikanya sedikit berkurang, itu menurut saya sedikit, tapi kalau menurut sebagian orang lain mungkin berkurang itu banyak ya, sangat jelek lah gitu ya. Tapi kalau menurut saya dari segi logika gitu, kalau penempatan kamar mandi kalian sudah benar di yang mana itu di belakang gitu ya, di daerah belakang, makanya orang minta izin ke WC itu biasanya ke belakang dulu ya. Saya ke belakang dulu gitu. Nah, ke belakang, nggak tahu ke belakang mana gitu, tapi adalah ya, makanya ada seperti itu ya, minta izin ke belakang dulu ya. Nah gitu, makanya WC itu di belakang. Nah seperti itu tidak penting sih sebenarnya sih. Yang penting tuh ya itu aja ya, kalau kalian ingin mempunyai rencana membangun rumah itu ditembuskan aja gitu ya, dan sebisa mungkin dipikirkan ya, untuk jaringan airnya ini harus benar-benar diperhatikan, karena kalau bocor itu kalian mahal bayarnya, bayar air, apalagi kalau yang tidak ada sumur bor di tempatnya gitu ya, itu kalian akan bayar mahal airnya, dan kalian baru tahu itu sebulan kemudian ya, karena bayar tagihan air itu sebulan sekali kalau di tempat saya. Dan air ini selain mahal gitu ya, dia ini juga tidak stabil gitu ya. Karena apa? Karena malam hari sedikit orang yang pakai, atau banyak orang yang tidur itu tidak pakai air ya. Tidur itu ya tidur aja gitu.
Jadi tekanan airnya itu besar sekali di malam hari. Tapi kalau di siang hari kecil. Jadi itu tidak stabil. Jadi harus diperhatikan betul nih jaringan air ini. Air bersih ya. Kalau jaringan air kotor tuh saya rasa cukup simpel ya. Jadi dia itu jarang mengalami kerusakan dan ya air kotor dia. Kalau air kotornya bocor juga nggak apa-apa gitu. Itu kan ke tanah juga bocornya. Itu kalau air bersih yang ke tanah ya kalian harus bayar lagi kalau pakai air pump gitu. Dan kalau air bersih itu bocor itu ya 24 jam nonstop lah ya. Karena dia mengalir terus kalau yang pakai pump gitu ya. Sekali lagi, nah kalau air kotor kan sesekali saja. Mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, sesekali saja. Tapi kalau air bersih yang bocor 24 jam nonstop gitu. Nah oke, segitu saja yang tips dari jaringan air bersih gitu ya. Kalau air kotor, kalau kalian ingin menampakkan jaringannya ya terserah. Tapi saya sarankan dinampakkannya itu jangan di dalam ruangan juga ya, di luar ruangan seperti yang saya bilang air bersih ini. Ya sebenarnya kalau tidak ada yang bocor terserah ya, boleh berdampingan gitu ya. Tapi sebaiknya janganlah. Itu yang saya pelajari. Itu jangan dekatkan air bersih dengan air kotor gitu. Itu yang saya pelajari paling tidak sama saya kuliah. Ya. Jadi ada hasil juga saya kuliah gitu ya. Saya kira saya pengangguran tapi saya membagikan tips ini gitu ya. Ya kita lanjutkan ke masalah cabang listrik gitu ya, atau jaringan listrik gitu ya. Nah cepat saja, saya rasa simple ya. Kalau yang jaringan air bersih tadi saya sarankan itu pipanya itu atau selang airnya itu dinampakkan di luar ruangan. Tapi kalau listrik itu kalian nampakkan aja di dalam ruangan gitu ya. Karena ya kalau terjadi masalah gitu ya, kalian bisa lihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Untuk listrik ini kemungkinan terburuknya itu hanya satu gitu ya, arus pendek. Arus pendek pasti positif dan negatifnya itu ketemu dan meledak ya. Tapi dalam kasus jaringan listrik rumah itu tidak ada plus minus ya. Jadi ya saya cuma menggambarkan saja ya. Kalau plus minusnya ketemu pasti meledak gitu. Dan ledakannya ini menghasilkan panas. Ledakannya menghasilkan panas dan kabelnya pasti warna hitam gitu ya. Atau gosong. Itu kalian bisa nampak tahu. Nah, kalau kalian tanam seperti ini tanam. Kalau misalnya ada yang konsletnya di sini, kalian tidak bakal nampak gitu ya, karena tembok itu tahan panas gitu. Kalian mendiagnosanya itu sangat lama gitu ya. Kalian baru ketahuan di sini gitu, misalnya yang meledak itunya ya, jaringan PLN-nya itu atau jaringan listrik PLN gitu. Tapi memang kelebihannya memang lebih estetik. Saya akui gitu ya. Saya tidak anti minimalis ya. Desain minimalis, modern itu saya tidak anti. Saya juga skripsi saya modern juga kok. Tapi ya itu waktu saya belum punya pengalaman yang itu ya, yang saya rasakan gitu. Dan ya saya rasa bisa sarankan seperti ini ya. Kalau mau colokan gitu ya seperti ini. Ini kan nampak ya. Kabelnya bakal kenampak kelihatan oleh mata. Dan ini instalasinya cukup mudah, tinggal dibuka. Ini kan ada tempat pakunya gitu, atau tempat skrupnya. Itu kalian bisa masukkan atau tempelkan ke tembok gitu ya. Kalau kalian nggak mau merusak tembok, bisa pakai lem silikon ya. Lem silikon itu saya rasa sudah cukup kuat. Nah, ada lagi kelebihannya dari colokan seperti ini gitu ya. Ketimbang ini, kalau colokan seperti ini misalnya kalian sudah bosan, nggak mau pakai ini lagi. Kalau kalian pakai lem silikon ya nggak ada yang dirusak temboknya gitu ya. Tinggal cabut aja kabelnya. Kalian ganti colokan yang model apa gitu ya, misalnya seperti ini gitu ya, yang ya saya juga tidak tahu selera kalian masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang ini gimana cara menggantinya gitu ya. Menggantinya pun dimensinya ini tidak ada standarnya ya.
Ini setahu saya sih tidak ada standarnya, tapi sepertinya ada standarnya dan berbeda-beda standarnya. Kalau kebesaran ini bakal loss gitu ya, coakan di tembok ini 100% harus dirusak tembok kalian gitu ya. Jadi agak kontradiktif ya, kalian bikin rumah, merancang rumah, bikin tembok yang bagus-bagus, tapi kalian rusakkan untuk masukkan ini gitu ya. Sama juga dengan air gitu ya, mana air. Nah, air itu lebih parah lagi ya, kalau kalian mau tanam gitu, di sininya dirusakkan, di sini dirusakkan, terus dimasukkan ke sini, atau kalau lurus di sini sepanjang tembok ini dirusakkan gitu ya. Nih. Nah, itu agak berlawanan ya dengan fungsinya sebagai tembok gitu. Jadi yang menurut saya sebisa mungkin tembok itu rusaknya itu minimal ya. Jangan sampai terlalu banyak kerusakan di tembok, karena tembok itu walaupun dia sebagai konstruksi, saya rasa tembok itu mengambil peran yang cukup oke juga dalam segi strukturnya gitu ya. Usahakanlah ya meminimalisir kerusakan tembok gitu. Oke, sampai di sini saja. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa, GKSTD.